tidak terlalu istiqamah dalam solat, tapi dia istiqamah dalam amal yang lain. Nah, ini sebuah kebodohan dan kesalahan. Kalau sedekah, Masya Allah, tapi solatnya bolong-bolong, padahal tidak diterima amal kecuali dengan kunci solat. Kalau dalam urusan sosial dengan sama manusia, itu Masya Allah dikenal orang sosial sekali. Bahkan badannya selalu ikut bersama-sama kalau urusan dengan masyarakat. Kalau ada orang yang meninggal, dia duluan yang buat tenda. Dia duluan yang hadir melentang tikar. Kalau ada kenduri di rumah orang, dia yang selalu datang membantu. Jadi semangat kalau amalan sosialnya bagus. Tapi salat ya suka-suka dia. Jadi kalau kita lihat pergaulan hari-hari luar biasa, Masya Allah. Tapi salat maghrib datang, kadang-kadang Isya nggak datang lagi, entah ada salat, entah tidak. Nah, ini golongan manusia yang dijebak syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang telah berhadir, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hari pertama kita kembali melakukan majlis ilmu, dan kita sudah banyak bahas judul-judul terutama tentang salat wajib. Juga terakhir kita sudah bahas tentang salatnya seorang musafir. Kita sudah bahas tentang salat qasar dan juga salat jama'. Terakhir kita bahas masalah salat jama'. Maka mulai pagi hari ini insyaAllah kita akan masuk ke dalam pembahasan salat tatawwu' atau salat sunnah. Nanti menjelang kurban baru kita masuk selingannya, kembali mengkaji tentang hukum-hukum seputar kurban. Kira-kira 2 minggu atau sekitaran 2 minggu sebelum terjadinya kurban. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi selain daripada salat wajib, maka disebut dengan salat sunnah atau salatut tatawwu'. Apa itu salat tatawwu'? Jadi diambil dari bahasa ta'at
ta'ah, maka yang dimaksud dengan solat tatawwu' iaitu solat selain daripada solat wajib yang menunjukkan ketaatan seseorang. Dan solat ini banyak ragam yang disyariatkan dalam Islam. Solat tatawwu' menurut versi imam-imam mazhab itu dibagi dengan berbagai kategori. Ada yang membaginya menjadi muakkad dan ghair muakkad. Secara umum mazhab Syafi'i membagi menjadi salat yang disunnahkan berjamaah dan yang tidak disunnahkan berjamaah. Jadi yang disunnahkan berjamaah itu menurut mazhab Syafi'i sebenarnya tidak jauh beda, cuma beda-beda istilah dengan mazhab lain. Itu ada 7 salat yang disunnahkan berjamaah. Yang pertama, salat Aidul Fitri. Yang kedua, Aidul Adha. Lalu salat gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian salat minta hujan, istisqa. Lalu salat tarawih. Nah, ini salat-salat yang masuk ke dalam kategori disunnahkan berjamaah. Dan tentu selain daripada itu otomatis masuk ke dalam jenis salat yang tidak disunnahkan berjamaah. Jadi selain daripada salat itu enggak disunnahkan berjamaah. Mulai dari salat sunnah rawatib, penggiring salat fardu, kemudian salat witir, tahajud, duha, salat hajat, salat taubah, salat apa lagi, salat tasbih. Itu tidak disunnahkan berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i memang enggak disunnahkan berjamaah. Tidak disunnahkan bukan bermakna haram dijamaahkan. Tidak dianjurkan. Tapi kalau butuh, ada kepentingan, ada tarbiyah, maka masih dibolehkan mendidik keluarga untuk solat tahajud berjamaah dengan tidak dilakukan secara rutin atau berulang-ulang dengan jamaah, maka dibolehkan. Nah, ini semua yang akan kita bahas satu persatu insya-Allah dalam bab tentang salat tatawwu'. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis salatnya, kita harus faham dulu bahawa salat tatawwu' ini banyak manfaatnya dan fadilahnya. Sekaligus ini menunjukkan keimanan seseorang. Jadi kalau seseorang sudah masuk ke dalam semangat beribadah, yang dia kejar salah satunya lah memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil Islam, ketika ditanya tentang Islam, Rasulullah menjawab 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Dalam Islam itu hanya ada 5 salat, iaitu salat wajib sehari semalam. Faqala sa'il, lalu orang yang bertanya mengatakan lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada lain ya Rasulullah yang bisa aku lakukan selain salat yang wajib ini? Qal, Rasulullah menjawab, la, tidak ada, illa an tatawwa', kecuali engkau melakukan salat-salat sunnah. Kecuali engkau melakukan salat-salat sunnah. Baik. Apa manfaat daripada salat-salat? Kita sering melakukan salat sunnah apa ibu? Ini secara umum semua salat sunnah.
Yang pertama, orang yang melakukan salat sunnah telah melakukan sebaik-baiknya amal selain daripada salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqamahlah engkau dan engkau tidak akan mampu menghitung. Di sini bermakna nikmat Allah. Atau juga ada yang menerjemahkan, jangan hitung-hitung, tetaplah istiqamah. Jangan hitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Dan ketahuilah sebaik-baiknya amal kalian adalah as-salah. Jadi salah satu amal terbaik adalah as-salah. Salat ini amalan badan, dan kunci pembuka pintu amal yang lain adalah as-salah. Banyak orang tidak terlalu istiqamah dalam salat, tapi dia istiqamah dalam amal yang lain. Nah, ini sebuah kebodohan dan kesalahan. Kalau sedekah, Masya Allah, tapi salatnya bolong-bolong. Padahal tidak diterima amal kecuali dengan kunci salat. Kalau dalam urusan sosial dengan sama manusia, itu Masya Allah dikenal orang sosial sekali. Bahkan badannya selalu ikut bersama-sama kalau urusan dengan masyarakat. Kalau ada orang yang meninggal, dia duluan yang buat tenda. Dia duluan yang hadir melentang tikar. Kalau ada kenduri di rumah orang, dia yang selalu datang membantu. Jadi semangat kalau amalan sosialnya bagus. Tapi salat, ya suka-suka dia. Jadi kalau kita lihat pergaulan hari-hari luar biasa, Masya Allah. Tapi salat, maghrib datang, kadang-kadang Isya nggak datang lagi, entah ada salat, entah tidak. Nah, ini golongan manusia yang dijebak syaitan. Dia tidak tahu bahawa tanpa salat, semua amal lain itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kiamat, yang pertama sekali ditanya salat. Ditanya itu bukan ditanya tidak tahu, tapi ditanya untuk memberi tahu. Jadi bukan bermakna ketika hadis Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Itu bukan ditanya tentang ada salat atau tidak. Allah ingin memberitahu kamu tidak salat. Selama hidupmu kamu tidak salat. Itu hisab. Jadi hisab itu bukan pengadilan seperti dunia. Pengadilan di dunia kan, Pak, kita masuk dalam pengadilan, hakimnya tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga hakim pun bingung mendengarkan dari saksi ahli beda, dari saksi ini beda. Kalau di sana mana ada, hisab itu bukan untuk mendengarkan pengakuan-pengakuan, tidak. Tapi Allah ingin menampakkan bukti, kamu tidak salat. Begitu diberitahu tidak salat, maka semua yang dia kerja, buat tenda orang, pasang semen di jalanan, kemudian ada urusan gotong royong dia di depannya, mandum gelih mandum di Allah. Begitu tidak salat. Nah, ini yang kadang-kadang menyedihkan bagi orang yang kita lihat, dia baik tampilannya, hari-harinya baik bersama masyarakat, tetapi enggak pernah salat. Ya, terutama yang disuruh adalah salat wajib. Tapi orang kalau sudah salat wajib, kalau dia yakin tanpa dosa, bisa hidup tanpa dosa, enggak usah salat sunnah pun enggak apa-apa. Ya. Kalau dia sudah yakin bisa menjaga dirinya dari dosa, enggak perlu salat sunnah pun enggak apa-apa. InsyaAllah surga. Ya, surga.
Karena ada laki-laki yang bertanya ke Nabi SAW tentang, ya Allah, tunjukkan aku, dullani ala amalin yudkhilani jannah. Ya Allah, tunjukkan aku amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa jawaban Nabi? Hanya yang rukun Islam saja. Dirikanlah salat, kemudian puasalah, bayarlah zakat, kalau engkau mampu berhajilah. Dia bingung, itu kan rukun Islam. Lalu dia tanya lagi, ada lain ya Rasulullah selain daripada itu? Kata Rasulullah, enggak ada. Lakukanlah ini, maka engkau masuk surga. Lalu dia berkata, kalau begitu ya Rasulullah, mulai hari ini aku hanya melakukan yang wajib saja. Nabi tersenyum, dia pergi. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat yang melihatnya, yang ada di samping Nabi pada waktu itu, lihatlah, inilah yang akan menjadi penduduk surga kalau dia benar-benar melakukannya. Tapi syaratnya Bapak Ibu, jangan ada dosa. Kita sembahyang wajib, sembahyang aja. Yang pajuh riba, takat aja. Sembahyang wajib. Kredit, uang ambil di bank konvensional sampai hari ini belum habis. Dan enggak ada rencana taubat. Ada rencana menghadirkan kembali bank konvensional gara-gara BSI mati 5 hari. Yang tingkat iman. Jadi kanun sudah dibuat agar kita bisa disayangi Allah dengan membebaskan diri dari dunia riba. Jadi hanya gara-gara BSI tidak bisa buka sekitar 5 hari, mulailah bersuara para orang-orang munafik untuk mengembalikan riba itu ke tanah kita. Itu enggak mikir bagaimana kemarahan Allah ketika mengembalikan yang haram. Coba bayangkan, sudah 50 tahun bank-bank konvensional beroperasi, bank-bank syariah baru diizinkan 3 tahun. Sudah dikomplain. Kenapa tidak tunggu seimbang supaya sama mantapnya? Kan ini kan dalam masa-masa pengenalan ini. Begitu keadaan kita sekarang. Semayang. Tapi dosa-dosa besar pula itu. Jatuh dalam dosa-dosa besar. Jadi jemaah mereka Allah, kalau sudah bagus salat wajibnya, maka sebaik-baik amal setelah salat wajib adalah memperbanyak salat sunnah. Inilah yang disebut oleh Nabi, sebaik-baiknya amal kamu adalah salat. Salat itu kenapa paling baik di antara amal yang lain? Karena salat itu, pertama kita mengakui Allah sebagai Tuhan, makanya kita sembah dia. Penyembahannya bukan hanya dengan lisan, dengan badan pun nampak. Kalau zikir kan Pak, sembahnya kan dengan lisan. Tapi kalau salat, selain lisan, kita nampakkan badan kita bahwa kita akui engkaulah Tuhan. Kita sujud. Sujud sampai kepala sama dengan kaki. Kalau seandainya Allah suruh lebih rendah kepala dari kaki, misal kita buat lubang lagi, ada lubang lagi, kepala kita terhunyuk 6 lubangnya. Kita lakukan pun supaya kaki lebih tinggi dari kepala. Itu pun kita lakukan seandainya Allah suruh begitu cara sujud. Di situlah kita sebenarnya mengakui engkaulah Raja kami, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Jadi bukan hanya lisan, badan-badan. Sekarang orang mengakui Raja saja, Pak. Dayang-dayang itu sampai sujud-sujud di depan Raja. Cium kaki Raja. Nah, jadi inilah pengakuan yang sebenar-benarnya. Makanya salat itu mengagungkan Allah sekaligus merendahkan diri di hadapan Malikul Mulki, di hadapan Raja di Raja. Kalau sudah begitu, apa yang kita dapatkan? Tunggulah Raja memberi hadiah. Kita mau kudeta nggak bisa. Di dunia kan bisa kudeta, Pak. Sekarang kita sembah Raja dunia, dapat apa kita? Itu yang di Jogja, dayang-dayang yang masuk ke pintu keraton, itu dari pintu harus jalan dalam keadaan merangkak. Tak boleh lagi berdiri tegak untuk menuju ke singgasana Raja. Apa yang mereka dapatkan? Banyakkah gaji mereka? Enggak, gaji di bawah UMR itu. Hidup dapatkah bahagia? Enggak. Sama aja, tiap-tiap hari hanya melayani Raja. Apa yang dapat? Enggak ada. Mati Raja, ganti kebijakan.
Jadi hameng aku hameng aku bawa nombor 9, ganti ke 10, ganti ke sini. Hanya ganti-ganti saja. Yang dapat enggak ada. Jadi begitu-begitu saja. Kita sembah Allah, Allah tidak ganti-ganti. Kita dapat apa? Kebahagiaan. Tapi sabar, belum waktunya Allah beri. Butuh perjuangan dan istiqamah. Makanya Nabi tadi sebutkan istiqamahlah. Sebaik-baiknya amal adalah as-salat. Itu manfaat pertama melakukan salat sunnah. Yang kedua, orang yang suka melakukan salat-salat sunnah, ar-rif'ah fil jannah bikasratit tatawwu'. Allah akan tinggikan derajatnya di akhirat karena banyaknya melakukan salat-salat sunnah. Nah, ini berdasarkan hadis dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Sal." Kata Rasulullah kepada Rabi'ah, "Mintalah. Mintalah sesuatu." Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena Rabi'ah selalu menghadam Nabi. Rabi'ah ini selain Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Rabi'ah orang yang suka menghadam Nabi. Dia kerjanya menyiapkan kenderaan kalau Nabi mau pergi. Dia yang cuci kuda, dia yang siapkan pelana, dia yang bereskan. Pokoknya asal Nabi mau pergi, dia selalu datang untuk mempersiapkan kenderaan Nabi. Kalau Ibnu Mas'ud, itu urusan luar rumah. Seperti siapkan sandal, siapkan ini. Kalau Anas bin Malik lebih ke dalam bantu-bantu bersih-bersih. Maka semua mereka tidak digaji oleh Nabi. Mereka hanya berharap Nabi meridainya dan bisa bersama Nabi. Kalau Anas bin Malik dari kecil dihadiahkan oleh ibunya. Jadi ketika Nabi ke Madinah, datanglah seorang ibu-ibu membawa anak umuran sekitar 10 tahun. Sekarang itulah. Lalu kemudian ternyata itu Anas. Nabi mengatakan, ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang bisa kuberikan untukmu, perjuanganmu. Maka anakku ini kutitipkan sebagai orang yang menolongmu. Apa yang kau suruh-suruhlah." Begitu mereka, kehidupan mereka mengantarkan kepada Nabi. Hari ini bapak enggak usah hantar anak ke ustaz, karena ustaz bukan Nabi. Ini ustaz anak saya. Ustaz peliharalah, saya enggak sanggup pelihara lagi di rumah. Diantar anak bukan untuk menghadam ke ustaz, membetakir oleh ustaz. Itu yang banyak terjadi. Dulu memang semua melayani Nabi SAW. Nah, Rabi'ah salah satunya karena sudah banyak khadam Nabi, Nabi ingin membalas kebaikan. Nabi berkata, "Rabi'ah, mintalah sesuatu dariku." Maksudnya, apa yang bisa aku balas kebaikanmu? Itu sunnah, membalas kebaikan orang sunnah. Kalau orang sudah hantar kuah ke rumah kita, jangan sampai 10 piring di rumah kita enggak kita kembalikan. Malah sebenarnya hari ini diantar kuah, besok kita sudah mikir untuk membalas. Jadi jangan jadi tipe resipien, kalau dalam urusan donor darah itu, hanya tipe penerima donor dari orang saja. Sekali-sekali donorkanlah darah. Jadi ada kebaikan yang kita buat. Oh, ada orang kasih coklat ke anak kita. Waktu kita pulang dari Medan, bawalah di Ambon ke orang itu. Bahkan kalau bisa bi ahsan minha, lebih baik kata Allah, yang lebih baik bawa. Jadi kasih kado, orang kasih kado waktu acara kita kain sarung. Jangan kita tandai. Lalu kita hanya memberi kain sarung terusan. Lebih baik lagi kata Nabi, kasih yang lebih baik. Nah, begitu sifat Nabi yang diajarkan ke umatnya. Nabi pantang menerima kebaikan dari orang, segera mempersiapkan balasan kebaikan itu. Lalu Rabi'ah berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, tidak ada lain yang kuminta kecuali izinkan aku tetap bersamamu sampai ke surga. Dia enggak minta barang, dia enggak minta, "Ya Rasulullah, buatkanlah masakan untuk sekali-sekali." Enggak, tapi yang dia minta, izinkan aku tetap bersamamu sampai ke surga. Faqal, lalu Nabi berkata, "Au ghaira zalik." Kata Nabi, ada lain selain itu. Maksud Nabi, aku tidak bisa menjamin engkau tetap bersama aku ke surga, karena yang menentukan surga adalah Allah. Nabi enggak berani jamin surga, kecuali dijamin oleh Allah. Jadi kata Nabi,
ada lain yang bisa kupenuhi, yang sekarang bisa kupenuhi. Qultu, lalu Rabi'ah berkata, huwa zak, tidak ada ya Rasulullah, hanya itu yang kuminta. Itu gaya orang dulu meminta, materi dunia itu enggak jadi bahan sandaran pokok bagi orang terdahulu, karena mereka tahu dunia ini benar-benar dalam hati mereka itu telah dibenamkan, dunia ini benar-benar hanya tempat singgah semata. Makanya orang dulu itu cara berfikirnya akhirat. Orang sekarang menjadikan dunia seakan-akan sudah menjadi destinasi akhir. Maka hidupnya mendunia. Pokoknya mikir dunia. Kita kan parah Pak cara kita membangun konsep kehidupan. Itu anak-anak saja dari TK itu dicita-citakan untuk dunia. Jadi kasih sekolah anak, cita-citanya untuk dunia. Jadi begitu ditanya cita-cita, semua jawab dunia. Dunia jadi dokter, jadi polisi, jadi dosen, jadi ini. Yang menjawab mau masuk surga tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Enggak tertanam nih. Hidup kita ni nanti akhirnya adalah surga. Padahal dunia paling setelah lulus kerja pun, lalu dia merasa menyesal dapat kerja. Ada yang sudah kerja Pak, nyesal dapat kerja. Makanya orang hari ini hidupnya tidak tenang, tidak nyaman karena disibukkan dengan dunia. Dulu orang bermimpi-mimpi jadi dosen. Kami yang sudah jadi dosen pun kadang-kadang menyesal jadi dosen. Kita tanya Bapak dosen apa Khairul? Menyesal Pak jadi dosen kadang-kadang. Banyak sekali urusan-urusan yang tidak penting ini disuruh buat. Kadang-kadang mahasiswa terbengkalai. Padahal mengajar itulah pahala terbesar. Mengajar pahala terbesar. Apalagi sempat kita selipkan solat, nak jangan tinggalkan solat sekarang. Itulah yang jadi harapan kita terakhir menjadi amal jariah. Ini enggak. Jadi dosen disibukkan buat laporan ini, laporan itu, habis-habis. Itu dia gentut babak laporannya. Hari siang malam. Akhirnya masuk mengajar dari 2 jam menjadi 45 menit. Masuk, hanya sudah ya nak, Bapak ada kerja, Bapak ada rapat, Bapak ini, tai kucing semua itu Pak. Ini jamaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah gaya hidup hari ini, dipaksa untuk mendunia. Dulu orang belajar enggak ada ijazah, enggak ada apa-apa. Semangat belajar subhanallah. Dulu yang mengajar pun tidak dapat apapun kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini diminta dan gaya ini yang kehilangan hari ini. Dulu enggak mikir orang masalah dunia. Makanya orang miskin dulu itu enggak cemburu dengan kekayaan. Kan ada hadis riwayat Muslim, orang-orang muhajirin yang begitu miskin melapor ke Nabi. Ahlus Sufah begitu miskin lapor ke Nabi, ya Rasulullah, kami cemburu dengan orang kaya. Kata Rasulullah, ada apa? Kenapa? Coba bayangkan ya Rasulullah, mereka ketika mereka salat, kami bisa ikut salat. Mereka puasa, kami juga bisa puasa. Tapi begitu mereka bersedekah, kami sudah enggak bisa ikut sedekah. Berarti lebih hebat mereka daripada kami. Itu laporan orang miskin. Lalu Nabi mengatakan, ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar, lalu berzikirlah dengan tutuplah 100 kali dengan la ilaha illallah, maka pahalamu lebih besar daripada sedekahnya orang kaya. Yang mau dibilang apa? Orang miskin dulu enggak cemburu dengan kekayaan orang. Yang cemburu amal mereka yang mereka enggak bisa dikerjakan oleh orang miskin. Kan luar biasa. Hari ini orang miskin berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Orang kaya saja sudah banyak yang merasa miskin. Orang kaya makin kasihin. Yang paling kredit itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Makanya jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah permintaan sahabat yang dia tidak mau meminta selain daripada itu. Lalu Rasulullah menjawab, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Baik. Kalau sudah begitu permintaanmu, maka aku berikan tips, kata Rasulullah. Aku berikan tips. Artinya, aku kasih kuncinya. Apa dia? Tolonglah aku untuk bisa membawamu ke surga. Tolong aku. Maksudnya Nabi enggak mengatakan engkau surga. Tolonglah aku agar aku bisa berhujjah di hadapan Allah, agar engkau nanti hidup bersamaku dalam surga. Dengan cara apa? Bikasrati sujud. Perbanyaklah salat. Maksud sujud di situ salat. Karena enggak mungkin sujud-sujud aja enggak tanpa salat. Perbanyaklah salat. Maksudnya salat sunnah.
Jadi salat sunnah ini rupanya salah satu jalan menuju kepada ketinggian derajat di akhirat. Makanya kan orang-orang yang sering salat sunnah itu nanti akan melampaui orang-orang yang hanya mengandalkan yang wajib. Yang mengandalkan wajib masuk surga kalau tidak ada dosa. Tapi yang sunnah diberi izin untuk mendapatkan yang lebih tinggi. Maksud lebih tinggi bagaimana? Jadi surga itu kan yang kita dengar dari Al-Quran kan ada nama-nama surga. Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Aden, Jannatul Ma'wa. Itu apa itu? Itu nama-nama surga. Tingkatan surga. Dan yang tempat ditinggali oleh Nabi itu Jannatul Firdaus. Makanya Nabi mengatakan kalau engkau berdoa mintalah Firdaus. Kalau engkau berdoa mintalah Firdaus. Nah, di dalam setiap tingkatan itu disediakan 8 pintu. Itu hadis Nabi riwayat Bukhari bahwa surga itu fiha samaniyatu abwab. Surga itu ada 8 pintu. Nah, nanti orang yang sering salat sunnah itu dibawa oleh Allah atau melalui malaikat, itu disuruh diizinkan naik ke surga yang lebih tinggi. Jadi surga itu yang rendah itu sudah hebat sekali. Kalau hotel, ya kita bayangkanlah, kalau hotel surga paling rendah itu bayangkan hotel bintang 7 misal contoh. Itu langsung naik yang 8, 9, bintang 10, bintang ini sampai ke Firdaus. Orang yang sering salat sunnah ditinggikan oleh Allah. Yang selayaknya dia dapat surga yang model ini, tapi diizinkan untuk mendapat surga yang lebih tinggi. Fasilitasnya sama tapi berbeda kualitasnya. Dan itu Nabi sebutkan dalam hadis, antara satu surga dengan surga yang lain, itu kualitasnya 100 kali lipat. Kenikmatannya. Jadi surga paling bawah itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Pokoknya enggak ada tertandingi di dunia. Tapi ada surga lebih tinggi lagi. Kenikmatan yang dia dapatkan. Kenapa Allah bagi-bagi begitu Bapak Ibu? Makan hal bersama aja mandum. Kenapa enggak disamakan aja semuanya? Kenikmatannya, tingkatnya. Disesuaikan dengan perjuangan kita di dunia. Kan enggak sama lah. Perjuangan kita, ada yang siang malam bangun untuk Allah. Ada yang bangun siang tidak bangun malam. Ada yang bangun malam tidak bangun siang. Kan beda. Ada yang sedekah 10.000 padahal gaji 10 juta. Orang miskin gaji 1 juta. Itu miskin tuh. Kalau sekarang miskin 1 juta itu kalau gaji. Tapi tetap dia kasih 10.000. Maka lebih hebat orang miskin daripada orang kaya. Orang kaya kan itu ujung uang itu 10.000. Tapi tetap dalam challenge 10.000. Beda perjuangan si miskin yang berkorban dengan si kaya yang berkorban. Makanya diberikan level yang sesuai dengan perjuangan di dunia. Yang banyak terima musibah, itu lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada yang jarang dapat musibah. Yang bersabar di atas musibah kematian keluarganya, itu lebih besar, lebih tinggi kedudukan daripada yang keluarganya masih lengkap, bahkan dia duluan mati tanpa mendapatkan rasa sedih di atas keluarga itu. Makanya semuanya disesuaikan dengan perjuangan di dunia. Nah itu kelebihan orang yang melakukan salat sunnah. Kemudian yang ketiga, jabrun naqsi fil faraid. Kelebihan berikutnya adalah orang-orang yang sering salat sunnah itu bisa menutupi salat kekurangan pada salat wajibnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dari Ammar bin Yasir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha wa tus'uha wa sumunuha wa subu'ha wa sudusuha wa khumusuha wa rubu'uha wa sulusuha wa nisfuha.
Jadi kata Nabi, seseorang kalau sudah selesai melakukan salat, iaitu yang dimaksud adalah salat wajib, maka dia, kata Nabi, dapat pahala itu di antara 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, paling banyak nisfuha, setengah. Ini hadis yang sahih, riwayat Abu Daud dan Ahmad. Jadi kata Rasulullah, kita ni kalau sudah selesai solat wajib, yang dapat pahala sempurna 100% itu hampir dipastikan tidak ada, kecuali Nabi SAW. Makanya kita macam-macam dapatnya. Yang paling rendah dapat 1/10. Lalu ada yang dapat 1/9, 1/8, tergantung. Paling banyak dapat nisfuha, kata Nabi. Setengah. Jadi misal Allah sediakan 27 derajat. Itu kan janji kalau berjamaah kan. Lalu kita dalam solat, kita lakukan. Itu yang dapat 100% hampir dipastikan tidak ada. Jadi berapa dapat? Paling banyak setengah. Setengah pahala. Nah itu menunjukkan kualitas salat. Makanya kita wajar kita enggak dapat sempurna. Kenapa? Rakaat pertama khusyuk. Rakaat kedua sudah tidak bisa khusyuk. Rakaat ketiga apalagi kita sudah tidak tahu lagi apa yang kita baca. Itu contoh. Atau ada yang khusyuk, tidak sempurna bacaannya. Jadi ada yang salah-salah, mungkin Quran pun tidak bisa baca. Ada yang bagus bacaannya, lalu kemudian mengalami gangguan setelah solat, mulai merasa ria, ujub, orang seakan-akan mengira bahwa ya Allah bagus sekali suaraku, begitu-begitu. Nah ini semuanya mempengaruhi salat. Makanya habis seseorang salat, kata Nabi, pahalanya di antara 1/10 sampai setengah. Ini hadis. Jadi kalau begitu, tentu menyusahkan kita, menyusahkan pikiran kita, orang yang benar-benar berharap supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak faktor itu. Nanti kadang-kadang juga begini, bacaan bagus, tajwid bagus, salat khusyuk, rukuknya tidak sempurna. Rukuk enggak sempurna, tidak bisa seperti yang diajarkan Nabi sempurna. Nabi kata Aisyah, kalau rukuk, tetesan air yang diletakkan di atas punggungnya tidak jatuh kalau Nabi rukuk. Dan Nabi rukuk kalau salat sendiri itu lama, kecuali salat berjamaah. Ada yang kadang-kadang tidak bagus sujudnya. Sujud, kaki belakang tidak terangkat untuk diletakkan jari-jari, jadi model ditidurkan. Nanti ada yang tangannya, hidungnya tidak menempel di lantai, padahal itu sunnah menempelkan hidung di lantai bersamaan dengan jidat. Kan begitu-begitu salat, begitu-begitu. Nanti ada yang duduknya, kadang-kadang begitu juga, duduknya tidak menaikkan ujung kaki ketika duduk tahiyat. Padahal duduk tahiyat manapun, atau duduk di antara dua sujud, kan ujung kaki itu disuruh tegakkan. Tapi enggak terjadi. Nah inilah penyebab-penyebab kita enggak sempurna salat, baik dari hati maupun amalan. Nah, lalu bagaimana cerita nasib kita nanti? Nah, disitulah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Yang pertama sekali dihisab di hari kiamat adalah as-salat. Min a'malihim. Dari seluruh amalan, yang pertama sekali dibereskan adalah salat. Satu-satunya amal yang disuruh ajarkan sebelum datangnya waktu wajibnya salat, waktu wajibnya melakukan adalah as-salah. Coba bayangkan, Nabi suruh ajar dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Yang lain itu sekedar pendamping. Tapi salat dari umur 7 tahun. Nah ini menunjukkan pentingnya salat ini. Pagar yang paling kuat itu salat.
Walaupun anak kita masa puber, mungkin akan jatuh ke maksiat. Ya. Anak kita masa puber, Pak, mungkin akan jatuh ke maksiat. Kita kan enggak lihat bagaimana pergaulan dia di pesantren. Ya. Kita kan selalu mengatakan ke orang, alhamdulillah anak lu kai pesantren, alhamdulillah. Alhamdulillah semayanglah, insya-Allah. Kita enggak tahu berkumpulnya anak-anak di pesantren itu kan dari berbagai background. Ada yang orang tuanya pencuri, ada orang tuanya korupsi, ada orang tuanya memang sabu-sabu, ahli zina, macam-macam. Dia sudah hidup sama orang tuanya sudah melebihi mungkin 10 tahun, sudah 12 tahun. Itu 12 tahun dia hidup sama orang tuanya. Masuk pesantren. Anak kita pun masuk pesantren. Berkumpullah dalam satu kamar. Kita didik anak kita sudah bagus. Dari umur 7 tahun kita salat, segala macam. Berkumpul satu kamar, Pak. Cerita. Tertariklah dia dengan gaya hidup anak ini yang mungkin enggak diajarkan oleh ayah ibunya. Anak kita dari yang salat bisa jatuh ke dalam maksiat karena pergaulan. Jadi kita merasa aman, padahal anak kita enggak bisa kita kontrol. Guru pun enggak sanggup kontrol terus-terusan. Dalam kamar ketika mereka berkumpul, keluar cerita ini, keluar cerita itu. Nanti dinampakkan gambar porno segala macam. Hancur. Nah, oleh karena itu, kalau kita seandainya mengajarkan anak kita salat, maksiat bisa mungkin terjadi, bisa mungkin. Karena kan salat yang dilakukan belum tentu sempurna. Bisa bolong tu, Pak. Tetapi bedanya orang salat itu maksiatnya tidak menjatuhkan dia selama dia masih salat. Enggak tenggelam dia. Masih ada rasa takut-takut, Pak, masa pubernya. Dia semayang. Tapi kalau dia buka HP, masih ada keinginan untuk melihat yang haram. Tapi dia takut-takut. Yang membuat dia takut-takut itulah salatnya. Oh, berhasil dibuka, muncul rasa gelisah. Habis buka, gelisah. Kapan ketahuan sama ayah, habis hambung. Ada rasa gelisah, Pak. Siapa yang membuat gelisah? Salatnya. Itu salat. Tanha 'anil fahsya' wal munkar. Kan enggak ada jaminan Allah orang yang salat itu pasti terlepas dari keji dan mungkar, tidak. Tapi salat mampu mencegah dan meminimalisir maksiat. Jadi jemaah belakang Allah, teruskanlah didik salat. Nak salat jangan lupa. Walaupun kita tahu dia ada jiwa-jiwa maksiatnya ada. Di rumah aja uang dompet kita berkurang sendiri. Kita tanya sama isteri enggak ngambil. Tanya sama anak terakhir enggak ambil. Tanya sama dia ragu-ragu menjawabnya. Atau kita sudah tahu bahawa si abangnya nak jiwa cemecu. Dan ini bisa dirubah ketika masih salat. Tapi kalau sudah enggak salat lagi, Pak, itu tenggelam dalam maksiat. Itu makin naik tu, Pak. Naik. Makanya model masukkan perempuan ke dalam rumah, berzina terus-terusan. Kenapa? Coba lihat, adakah dia salat atau tidak? Coba Bapak perhatikan yang tenggelam dalam maksiat. Enggak ada lowongan lagi untuk keluar. Itu rata-rata enggak dibarengi dengan salat. Maka tetaplah didik salat. Ya. Di situ nanti Nabi mengatakan di hari kiamat yang pertama sekali dihitung adalah as-salat. Yaqulu rabbuna lil malaikah. Lalu Allah berkata kepada malaikat, wa huwa a'lam. Allah sudah tahu. Allah tanya ke malaikat bukan bermakna Allah tidak tahu. Allah tahu. Apa kata Allah? Unduru fi salati 'abdi atammaha am naqassaha. Coba lihat salat hambaku ini. Coba lihat wahai malaikat, coba cek salat hambaku itu. Dia menyempurnakan salatnya atau tidak sempurna salat wajibnya ini. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau salatnya bagus ya sudah catat saja bagus. Ukuran bagus ya sempurna enggak bisa. Setengah itu kalau kira-kira enggak perlu disubsidi ya sudah catat kata Allah. Kalau salatnya sudah lumayan bagus enggak perlu disubsidi, catat dia. Arti catat, tuliskan untuknya sebagai pembelaannya. Wa in kana intaqassa minha syai'an, tapi kalau salatnya ada kurang-kurangnya yang kira-kira enggak mungkin disempurnakan kecuali dengan dibantu, qal, disitulah Allah berkata, unduru hal li 'abdi min tatawwu'.
Coba lihat, dia ada lakukan salat sunnah apa enggak? Maksudnya apa? Salat duhur sudah, salat subuh sudah. Ada kurangnya, ada. Sampai ada yang enggak tahu apa yang dibaca imam tadi rakaat kedua. Melayang-layang. Kadang-kadang bahkan syaitan tu pintar sekali, Pak, mengganggu orang yang akan memberi pengajian. Misalnya kita undang penceramah kan, lalu kita akan salat lebih dahulu. Itu yang paling kuat diganggu itu penceramah itu. Apa yang dalam otaknya ketika salat? Materi ceramah. Materi ceramahnya hari ini apa belum pegah, hari ini apa belum pegah. Jadi jangan fikir syaitan itu menggoda level bawah. Makin seseorang dimuliakan, makin besar gangguan. Apalagi yang masih amatir, yang tidak terbiasa ngomong harus persiapkan panjang, tidak terbiasa tenang. Kadang-kadang imam itu diganggu dengan cara mempersiapkan bacaan untuk rakaat kedua. Misalnya imam salat tarawih, itu rakaat pertama dia baca ayat ini. Dia sudah harus mikir tuh, nanti dia putuskan di sini, lalu nanti di rakaat keduanya dia sambungnya harusnya di mana. Itu dia mulai sujudnya enggak bisa khusyuk. Sambungan tadi apa? Begitulah syaitan bermain. Makanya makin tinggi level kita, itu makin besar kemungkinan dijatuhkan syaitan. Apalagi menjelang 2024. Banyak tu nanti yang dijatuhkan oleh syaitan. Jadi Allah katakan, coba lihat hamba-Ku itu, ada salat sunnahnya, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Kalau ada, fa in kana lahu tatawwu', kalau dia sering melakukannya, jadi salat wajib dibarengi dengan salat sunnah rawatib, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Lengkapkan salatnya dengan tatawwu'nya. Begitu fadilah orang yang salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Kalau ada kurangnya kurang yang dimaklumi. Bukan kurang enggak sah. Tapi kalau kurang enggak sah, enggak bisa ditutupi, harus ganti. Summa tu'khazul a'mal ala zalika. Lalu kemudian barulah amalan-amalan lain juga dihitung dengan prosedur yang sama. Maksudnya, kalau Ramadan kita ada kurang-kurangnya, sama nanti perlakuan Allah. Allah akan tanya ke malaikat, coba lihat hamba-Ku, naik puasa Senin Khamis. Coba lihat hamba-Ku itu, ada puasa Muharram, ada puasa Zulhijjah, ada puasa Arafah. Kalau ada, tutuplah Ramadan, kekurangan dalam Ramadan dengan puasa-puasa sunnahnya. Begitu juga zakat. Oh, ada salah-salah hitung, kurang-kurang. Lalu Allah tanya, coba lihat, dia banyak sedekah tidak? Kalau ada sedekah selain daripada zakat, tutuplah kekurangan zakatnya dengan sedekah. Itu maksud kalimat tu'khazul a'mal ala zalika. Semua amal diperlakukan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah haji. Kemudian pasti ada kekurangan-kekurangan. Mungkin waktu Arafah, di padang Arafah kita bukan berdoa, malah selfie-selfie, lalu video call dengan keluarga. Itu kekurangan, tidak sempurna melakukan yang diinginkan Allah. Lempar jamaran, mungkin kita salah hitung batu, dari 7, rupanya 6 yang kita lempar. Dari 6, 5 enggak masuk, yang masuk cuma 1. Itu kan wajib haji. Lalu disuruh bayar dam, kan, bagi yang tidak cukup itu. Nah, nanti ternyata enggak bisa sempurna, pulang enggak bisa sempurna juga. Nanti tentu pertanyaan Allah disuruh lihat amalan-amalan yang mendukung haji. Yang mendukung haji. Bisa jadi umrahnya, bisa jadi sosialnya, karena orang haji itu pulang haji salah satu bukti hajinya mabrur, semakin dekat dengan Allah, semakin baik dengan rakyat, dengan masyarakat setempat. Itu ciri-ciri haji mabrur. Dan jadi jemaah maka Allah, lihatlah betapa besarnya fungsi salat sunnah. Maka oleh karena itu, hari pertama ini kita dengan mengetahui hadis-hadis ini, maka paksakanlah diri untuk salat sunnah. Dipaksa dulu, Pak, nanti jadi kebiasaan. Ini seperti hari Sabtu, hari Minggu. Kadang-kadang enggak masuk kantor. Kenapa enggak salat duha jam 9, jam 10, salatlah duha walaupun cuma 2 rakaat. Malam enggak sanggup bangun tengah malam karena kita capek. Salatlah tahajud 2 rakaat sebelum datangnya salat subuh. Ini aja rutin saja, enggak perlu banyak tapi rutin. Itu lebih baik.
Kalau salat qabliyah, ba'diyah, biasakanlah. Jadi ini nanti kita bahas satu persatu tipe-tipe salat yang dianjurkan melalui hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pagi ini kita cukupkan kerana hitungan 7 minit ke depan itu akan sudah boleh melakukan salat penutup paket subuh. Silakan sambil kita tunggu, silakan Bapak ada yang kita tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kita bahas tentang sholat sunnah. Cuman pertanyaannya ini di luar itu tentang sunnah juga. Sunnah puasa Syawal. Ada ceramah pernah kami dengar bahwa sholat sunnah Syawal itu harus sempurna dulu Ramadannya, baru bisa sholat sunnah Syawal puasa Ramadan. Jadi begitu berlaku untuk laki-laki. Untuk perempuan apa sama dengan laki-laki? Harus misalnya sholat puasa Ramadannya tertinggal 1 hari karena sakit atau apa, jadi kan kita harus bayar dulu baru lakukan sholat puasa sunnahnya. Kemudian bagi perempuan bagaimana juga? Apa bisa puasa sunnah dulu baru dibayar atau bagaimana? Karena kan terlalu banyak. Jadi tidak dia 1 minggu, kemudian kan harus puasa dulu 1 minggu dia bayar utangnya atau bagaimana? Baik. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Saya jawab ini dulu. Ini bergulir dari bahasa Nabi, yaitu man shama Ramadan. Barang siapa yang sudah menyelesaikan Ramadannya. Jadi bahasa shama digunakan fi'il madhi atau past tense. Artinya yang sudah selesai Ramadannya. Summa itba'ahu sittam min Syawal. Lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal. Diikuti 6 hari di bulan Syawal. Fakana kasiyamid dahr, maka Allah berikan pahala untuknya seperti pahala puasa orang yang melakukannya setahun. Jadi ini salah satu kasih sayang Allah, umat Muhammad itu enggak dipanjangkan umur, tapi pahala-pahala yang diberikan Allah seperti pahala orang panjang umur. Hanya dengan tambah 6 hari, kita sudah dihitung seperti berpuasa 360 hari. Karena hitungannya 10 kali lipat setiap amal saleh minimal. 30 hari Ramadan 300, kemudian tambah 6 hari 60 menjadi 360. Dan bahasa Nabi itu bukan bahasa yang menjadi penyebab wajib melakukan qada dulu. Nabi hanya mengatakan yang sudah selesai Ramadan lalu disambung 6 hari. Ini bahasa fadilah. Ini fadilah, Pak. Yang mampu melakukan seperti itu, dia sempurna dapat pahala puasa setahun. Sekarang yang jadi masalah adalah kita nggak bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna karena terlalu banyak yang harus diganti. Jadi misalnya seorang perempuan haid 15 hari. Otomatis kan dalam Syawal qadha 15 hari. Baru selesai qadha udah haid lagi. Kan nggak bisa dia puasa 6. Nah, kasus-kasus seperti ini itu bisa dimaklumi. Artinya termaafkan bagi orang yang merasakan kasus seperti ini. Model perempuan yang begini, yang banyak sekali dia harus ganti. Kadang-kadang nifas dalam Ramadan, nifas. Sepanjang bulan itu tak bisa puasa. Maka utamakan dulu mengambil qadha. Itu tetap berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Tapi bagi yang mengalami kejadian seperti ini, maka dia boleh menyisakan qadhanya. Dia tinggalkan dulu qadhanya untuk menyisakan hari supaya dia bisa puasa 6 atau puasa Syawal. Jadi kalau ibu misal sudah 20 hari qadha, maka sisakanlah waktu untuk puasa Syawal dulu. Habis puasa Syawal nanti baru sambung lagi qadhanya. Dibolehkan bagi yang punya kasus seperti ini. Tapi bagi kita-kita Pak yang enggak ada haid, enggak ada apa-apa, tinggal puasa cuma 2 hari,
Di situ kalau seandainya dia melakukan puasa 6 dulu, baru dia ambil qadha sampai bulan Syaban yang akan datang, itu bukan enggak boleh puasa 6-nya. Bukan enggak boleh. Dia tetap dapat pahala puasa 6. Cuma tidak dapat pahala setahun. Karena dia melewati Syawal dengan belum menyelesaikan Ramadan, tapi dia selingi dengan puasa Syawal. Bukan enggak boleh, tetap dapat pahala puasa Syawal, tapi enggak dapat pahala puasa setahun. Jadi yang dimaklumi itu yang punya kasus seperti tadi, yang enggak mungkin dia habiskan qadanya. Silahkan selingi dulu dengan puasa 6, nanti sambung lagi qadanya di atas bulan Syawal. Tapi bagi kita-kita yang tertinggal 1-2 hari, ya selesaikan dulu qadanya, Pak. Selesaikan dulu qadanya, baru ambil Syawal. Hari ini sudah berapa Syawal? 22 apa 23? 22 Syawal kalau saya nggak salah hari ini, Pak. Masih ada 7 hari lagi, atau mungkin 7 atau 6 hari lagi. Maka kejarlah Syawal, Pak. Rugi sekali orang yang nggak puasa Syawal. Hanya dengan tambah 6 hari, pahalanya seperti pahala puasa setahun. Kan rugi sekali. Tapi bagi orang yang nggak dekat dengan Allah itu nggak peduli. Alah, udah pikir hanya jadi. Itu makanya orang-orang mengejar yang sunnah karena rindu terhadap surga. Baik, kira-kira begitu. Ada lain? Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Yang pertama, apakah puasa Syawal wajib berturut-turut? Tidak. Tidak. Dan itu kesepakatan para ulama. Yang penting dalam bulan Syawal, mau berturut-turut, mau tidak, mau diselang-selang, ya, seperti puasa Nabi Daud, mungkin ambil sehari selang dibolehkan. Mau ngambil Senin Kamis juga dibolehkan. Ada 8 Senin Kamis, berarti ada 8 hari dalam sebulan itu. Dibolehkan. Malah dapat pahala, puasa 6-nya dapat, Senin Kamisnya juga dapat pahalanya. Itu kesepakatan ijma' para ulama. Kalaupun seandainya mengambil per hari yang tidak beraturan, hindari saja hari yang makruh kalau berdiri sendiri. Itu saja yang ingat peringatan dari Nabi. Mana hari yang makruh kalau puasanya berdiri sendiri? Kalau puasa khusus di hari Jumat. Enggak kita sambung di Kamis, enggak kita sambung ke Sabtu. Itu makruh. Begitu juga hari Sabtu berdiri sendiri makruh. Begitu juga hari Minggu berdiri sendiri makruh. Karena itu semua berkaitan dengan ibadah-ibadah yang besar. Ya, kalau Jumat berkaitan dengan ibadah kita. Sabtu Yahudi, Nasrani hari Minggu. Nabi melarang puasa khusus hari Sabtu atau puasa khusus hari Minggu agar jangan terwaham atau terimage seakan-akan kita membesarkan hari-hari agama yang tidak diridai oleh Allah. Nah, jadi enggak masalah, enggak beraturan. Ngambil Senin, Selasa lalu ambil Rabu. Habis Rabu ngambil Kamis, enggak beraturan, dibolehkan. Yang jangan hari makruh tadi kalau berdiri sendiri. Kalau mau ngambil hari Jumat, sambung Sabtu. Kalau ngambil Sabtu, sambung ke Minggu. Kalau ngambil Minggu, sambung ke Senin. Menghilangkan kemakruhan itu. Yang penting dalam bulan Syawal. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada solat sunnah yang tidak ada nama. Ini maksud tidak ada nama, apakah kita solat tanpa mengetahui
Itu solat apa? Artinya kita yang penting solat, asal masuk masjid solat. Itu nanti ada satu kategori Pak, kita bahas di Sabtu depan. Memang itu pembahasan pertamanya, iaitu solat itu bernama solat sunnah mutlak. Itu dihitung pahala solat. Dihitung pahala solat. Jadi misalnya kita masuk masjid, tahiyatul masjid udah, ana mangap badan, daripada 2 buah rakaat. Enggak ada niat. Maksudnya enggak ada niat khusus. Ini penting sengaja aku solat sunnah 2 rakaat. Enggak tahiyat, tidak salat sunnah wuduk, tidak ini, tidak itu. Maka itu namanya salat sunnah mutlak. Contoh, habis maghrib, menjelang isya, rupanya enggak datang pengajian, guru pengajian enggak datang. Lalu dia memperbanyak salat sendiri, bangun lagi 2 rakaat, bangun. Itu tanpa dibarengi dengan ikatan niat salat tertentu, maka disebut dengan salat sunnah mutlak. Dan dia berpahala. Itu termasuk yang Nabi suruh banyak-banyak tadi. Bahkan dalam banyak perkara, itu boleh dilakukan kapanpun. Nanti kita sempurnakan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Habis ribut sama isteri, enggak enak keadaan. Daripada nanti ribut lagi, kita salat sunnah. Apakah nama salat sunnah itu? Apakah salat sunnah ribut sama isteri? Tidak. Itu salat sunnah mutlak. Langsung salat. Dibolehkan. Tidak mengapa. Isteri mau mukul, mau lempar panci ketika suaminya sedang salat, enggak jadi lempar. Disitulah terbinanya kembali rumah tangga itu. Ya, itu tetap berpahala. Tetap berpahala. Baik. Selesai kena waktu kita. Kita hari ini cukupkan sebagai mukadimah pembukaan pengajian kita kembali. Ini sudah boleh solat dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.